Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di YouTube, kalau kita nonton di televisi, membaca berita dan sebagainya, kita melihat orang-orang terkaya di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, itu mereka punya satu statement yang sama, ya. Dengan uang yang banyak, tentu saja bisa membeli apa saja, ya. Tetapi satu statement mereka yang mereka sampaikan di publik adalah satu yang mereka tidak bisa beli, yaitu waktu, ya. Mereka tidak bisa memundurkan waktu di saat mereka terlalu sibuk berbisnis. Mereka tidak bisa memundurkan waktu pada saat mereka mengurus perusahaan-perusahaannya, ya, sibuk dengan rapat-rapatnya, keliling dunia dan sebagainya. Dan waktu yang mereka paling sesali mereka tidak bisa dapatkan adalah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kita yang hadir pada saat ini, baik yang ada di dalam gereja ini, di gedung serbaguna, ataupun yang streaming dari rumah. 365 hari telah kita lalui Bapak Ibu Saudara di tahun 2021. Saya masih mengingat 1 Januari 2021, saya juga berdiri di tempat ini. Saya yang pimpin khotbah awal tahun lalu. Dipercayakan juga untuk boleh memimpin di tahun yang baru di 2022. Karena saya sering upload di YouTube, jadi saya bisa menonton kembali khotbah itu, ya. Tahun 2021 kita masih di dalam masa pandemi Bapak Ibu. Awal tahun ini juga sama, walaupun dengan kondisi yang berbeda. Tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang telah kita lalui di tahun 2021 harus kita refleksikan. Tidak bisa itu hanya berlalu begitu saja. Setiap pribadi Bapak Ibu harus merefleksikan. Sudah melalui apa? Sudah mendapatkan apa? Ya, sudah berbuat apa? Ada orang yang merefleksikan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apakah saya sudah punya cukup waktu untuk bersama dengan keluarga di tahun 2021? Ada lagi orang yang berkata, apakah saya sudah punya cukup waktu untuk Tuhan? Ada lagi yang bilang, apakah saya sudah punya cukup waktu untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya? Atau malah sebaliknya, hidup saya hanya menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan? Bapak Ibu yang punya jawabannya. 365 hari itu cukup panjang dalam 1 tahun itu, ya. Ada yang berkata tahun 2021 sungguh-sungguh menyenangkan Pak Pendeta. Tetapi sebagian orang lain berkata, no, 2021 itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Inilah hidup, ya. Tidak bisa sama. Ada yang sehat-sehat saja, ada yang sakit-sakitan, ada yang sukses, ada yang diberhentikan.
ada yang penuh dengan sukacita, ada juga yang terus menangis. 2021 sekali lagi kita bisa melewatinya dengan berbagai dinamika. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pagi ini yang menjadi perenungan kita mengawali tahun yang baru, tahun 2022, ya. Memberikan pemahaman bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan jauh di dalam pikiran dan lubuk hati, bahkan iman kita. Ya. Itu anugerah Tuhan. Ya. Dan di dalam bahasa Yunani yang menjadi tema dari perenungan kita pagi ini, ya, itu menunjuk pada waktu. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Tadi Pak polisi di depan tanya ke saya, Pak, temanya apa Pak? Waduh, saya mau bilang ini ngerti nggak ya? Kronos, kairos, apa itu Pak Pendeta? Yuk ikut ibadah. Oh siap. Kronos itu adalah waktu yang berjalan secara teratur, ya, terus menerus. Itu kronos. Dia menunjuk tahun, dia menunjuk bulan, minggu, hari, jam. Jadi kalau bapak-bapak punya jam yang besar-besar tuh, atau ke toko jam, di situ ada tuh tulisannya G-Shock, misalkan G-Shock Kronos. Nah, tipenya tipe Kronos. Artinya jam itu betul-betul menunjuk waktu, tahun, bulan, minggu, hari, ya, dan seterusnya. Kairos adalah waktu yang dilihat sebagai sebuah kesempatan di dalam suatu peristiwa. Contoh, waktu untuk bangkit, waktu untuk mundur, waktu untuk berjuang, waktu untuk bersukacita, waktu untuk berduka, dan seterusnya dan seterusnya. Secara sederhana, saya kalimatkan, kronos itu adalah melihat waktu dengan angka. Itu kronos. Kairos melihat waktu dengan peristiwa. Ya, secara sederhananya seperti itu. Nah, dengan membagi waktu seperti itulah Bapak Ibu Saudara, maka penulis kitab Wahyu ini hendak membawa para pembaca dan termasuk kita, ya, untuk percaya pada kesetiaan menanti kedatangan Tuhan. Penulis juga mau mengajak kita untuk percaya pada sebuah kesetiaan untuk menanti yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Ya. Kitab Wahyu ini kan selalu berbicara tentang masa depan. Ya. Artinya kita dipersiapkan untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Ya. Di beberapa kitab Injil lain dikatakan berjaga-jaga, bersiap-siap. Ya. Tuhan akan datang kapanpun. Nah, demikian juga dengan bacaan kita ini. Kita diajak untuk setia menanti kedatangan Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Dan inilah yang dikenal dengan yang namanya pengharapan tiada batas. Ya. Pengharapan bagi setiap orang percaya. Ini maksud dari penulis.
Kitab ini yang pertama. Yang kedua, penulis juga mau mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini agar setiap orang percaya tetap hidup di dalam naungan Tuhan. Karena orang-orang yang hidup di dalam naungan Tuhan, itulah menjadi orang-orang yang dipuaskan, dikenyangkan, dipulihkan oleh berkat-berkat-Nya. Nah, pertanyaannya adalah, macam mana Pak Pendeta caranya? Ya. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, di situ dikatakan caranya adalah bergaul eratlah kepada Tuhan. Ya. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Berproseslah bersama dengan Tuhan. Ya. Lalu setelah itu apa? Engkau akan semakin bertumbuh. Engkau akan mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu, bacaan kita tadi di ayat 1 sampai 4, ya, kalimat-kalimatnya itu sangat simbolis gitu ya. Banyak kata-kata yang maknanya itu cukup dalam kalau kita tafsir. Nah, di ayat itu Bapak Ibu Saudara menyimpulkan bahwa hanya di dalam Tuhan saja Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber kekuatan. Ya. Yang namanya sumber, Bapak Ibu, maka kita harus datang kepada sumber itu. Ya. Sehingga Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan memperoleh karunia darinya. Kita akan punya yang namanya anugerah dari sumber itu. Karena tidak ada lagi jalan hidup lain selain kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu harus ucapkan itu dulu di dalam diri kita masing-masing. Enggak ada lagi cara yang lain. Tidak ada lagi jalan yang lain. Hanya datanglah sama Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber kehidupan. Bapak Ibu sekarang masih sehat-sehat aja. Masih bekerja, masih punya jabatan, masih punya pemasukan, ya. Masih bisa jalan, masih bisa melihat. Tapi kalau kita diperhadapkan pada satu kondisi yang kita tidak bisa bikin apa-apa, kita diberhentikan, kita tidak tahu besok makan apa, tinggal di mana, anak-anak tidak bisa sekolah. Pecah kepala ini Bapak Ibu. Mau datang kepada siapa? Pergi ke saudara tutup pintu, ya. Pergi ke pinjaman online lah ditolak, ya, di reject gitu. Mau ngutang di warung, utang kemarin belum lunas. Aduh, pusing. Tetapi Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita bahwa Tuhan bisa bikin itu sedemikian rupa. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman itu. Ya, saya yakin. Iya Pak Pendeta, saya tidak tahu lagi bikin seperti apa, mau cari solusi seperti apa. Tapi ternyata hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan, itulah yang Tuhan kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Karena apa?
Karena kita selalu dekat pada sumber kehidupan itu. Kita orang-orang percaya tidak pernah mau jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini tanggal 1 Januari 2022. Artinya kita baru sampai di tangga yang pertama di tahun yang baru ini. Ya. Orang-orang berkata, nggak terasa ya, sudah lewat tahun 2021. Bagi orang-orang yang menjalaninya dengan beban berat, hello, nggak mudah bosku. Apalagi pandemi kemarin ya, ada yang diberhentikan, ada yang gajinya dipotong, ada usahanya ya tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Kesehatannya juga menurun, anak-anak juga sekolahnya terganggu, ibadah kita juga demikian. Semua orang mengalami perubahan-perubahan yang tidak pernah masuk di dalam rencana kehidupan kita, tetapi itu masuk di dalam rencana kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini, mari kita memahami ini bukan sekedar angka, ya, tetapi ini adalah sebuah kairos. Ini adalah sebuah perjalanan orang percaya. Ini adalah peristiwa-peristiwa kehidupan. Bagaimana kita bersekutu dengan Allah dengan semua kondisi dan situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan terkadang itu jauh dari apa yang kita mau. Tapi itulah kairos kita, Bapak Ibu. Ya. Bukan persoalan yang mudah, betul. Kita punya orang tua yang sakit, kita punya keluarga, entah istri, entah suami, entah anak-anak yang lemah fisiknya. Itu bukan persoalan yang mudah. Menjaga, merawat, ya, gak mudah Bapak Ibu. Ganti pampersnya, angkat badannya, memandikannya, membuang kotorannya, memberikan makan, minum, perhatian, kita kurang tidur, tidak ada biaya. Ya. Kita harus gendong dia ke rumah sakit, dorong dia dengan kursi roda. Aduh. Saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Gak mudah. Ya. Fisik terbatas, waktu terbatas, tapi mau memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi, itu gak maksimal. Ya. Saya harus bawa orang tua saya ke rumah sakit, cuci darah berjam-jam, bawa lagi, dorong lagi, angkat lagi, muntah di mobil. Wah. Tapi kita mau mengasihi dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita punya kairos di mana kita diminta sebagai orang-orang yang percaya mau bergaul erat, bertumbuh karena kita mengenal betul siapa Tuhan kita. Melalui apa Pak Pendeta? Ya, biasakan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ambil sikap saat teduh, saat Bapak Ibu berdoa di rumah. Bapak-bapak selalu saya ingatkan, jadi pendoa-pendoa yang ulung. Ya,
Berdoa untuk istrimu. Ya, istriku kan di rumah Pak Pendeta, ndak di HP lah gawe ya. Oh, cube kak tuker. Bapak-bapak yang di rumah, ancok berancok rumah tuh. Kok ada rice cooker di ruang tamu? Ketuker banyak antara dapur dan ruang tamu, udah jelas lagi gitu. Gak mudah Bapak Ibu mengurus rumah itu. Tambah lagi kalau istri kita bekerja juga. Wah. Puji dia, sayangi dia. Sekali-kali temani dia nonton Korea. Nah, sarangi ya. Pulang kerja, istriku sarangi. Seneng dia. Annyeonghaseyo. Fani ketawa. Ya. Jangan lagi marah-marah. Oh, gak usahlah pulang ke rumah marah-marah. Istrinya tahu kok kalau kita cari duit tuh susah, capek, gitu kan. Nah, tapi kalau kita lah ngomong, capek ku. Nah, datang istri, kada tahu aku ini lebih capek. Oh, lah bekelai lah. Apalagi pakai drama-drama layangan putus. Waduh. Oke, fine. Thank you. Bahaya itu. Bapak Ibu, kita punya kesempatan di tahun 2022. Sekali lagi, di awal khotbah tadi saya sudah sampaikan, waktu yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita sudah diberikan anugerah, maka jangan sesekali menyia-nyiakan anugerah itu. Ya. Jangan. Karena sekali anugerah itu diambil, aduh Bapak Ibu, saya nggak bisa membayangkan seperti apa gitu ya. Kita hidup tanpa anugerah Tuhan itu seperti apa? Kita tidak punya kedamaian, kita nggak punya sukacita. Kita nggak punya sumber kekuatan, tak tahu lagi mau ngomong kemana, meminta kepada siapa. Kita nggak punya hikmat. Aduh, chaos hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sekali lagi mau mengajak kepada kita, kalau kita sudah bergaul erat dengan Tuhan, bertumbuh dan mengenal betul siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan khawatir sedikit pun. Kita tidak akan takut pada hari-hari yang akan datang, termasuk di tahun yang baru ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, karena kita yakin dan percaya kepada siapa kita bertumpu, kepada siapa kita berseru, ya, kepada siapa kita mengadu. Dialah Tuhanku. Ya, semua mulut berkata, Yesus Tuhanku. Kepada dialah ku berseru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID belum tuntas. Ya, kita siap-siap di booster yang ketiga. Katanya sudah berbayar vaksin ketiga. Ya. Omikron sudah menembus, kasus-kasus di beberapa negara sudah tembus lebih ganas daripada yang sebelumnya. Tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Terus kita mau bikin apa? Kita hadapi. Ya. Sama seperti kita menghadapi dia dari tahun 2020 kan, 2021, 2022. Dengan iman percaya kita, dengan hikmat yang diberikan kepada Tuhan, mematuhi protokol kesehatan, kita hadapi semua itu. Persoalan pribadi, pergumulan keluarga,
Nggak pernah habis juga. Jadi nak cemane, kita hadapi. Jangan pernah mundur Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa. Semangat kita harus terus kita gas gitu ya. Kok bisa? Sekali lagi, kita tahu sumber kekuatan kita itu dari mana. Itu aja. Lakukan yang terbaik. Bergumulah bersama dengan Tuhan. Berproseslah bersama dengan Tuhan dengan segala pergumulan Bapak Ibu. Mulai tahun ini, mulai hari ini, berproseslah bersama dengan Tuhan. Anak-anak sudah semakin besar, ya. Pekerjaan kita juga nggak semakin mudah, pelayanan kita juga semakin dinamis, ya. Tantangan-tantangan di pekerjaan Bapak Ibu juga demikian, usaha-usaha kita juga dengan seperti itu, kesehatan opa oma opung kita juga semakin menurun. Apapun bisa terjadi Bapak Ibu, tetapi sumber kekuatan itu tidak pernah berubah. Tinggal kita yang mau datang kepada Tuhan. Sebelum saya tutup perenungan kita pada pagi hari ini di tahun yang baru ini, saya mau berbagi satu pujian kepada Bapak Ibu. Judul lagunya ini Each Step I Take. Diciptakan oleh seorang yang bernama Elmo Mercer. Sedikit cerita tentang lagu ini adalah lagu ini buah dari sebuah pergumulan pribadi, ya. Dia menciptakan ini karena dia melewati masa-masa sulitnya. Mercer melukiskan sebuah keindahan mengikut Tuhan, ya. Langkah demi langkah dia melihat keindahan itu. Walaupun cobaan itu nggak pernah berhenti di dalam hidupnya, tetapi dia mau terus berjalan, dia memperoleh kekuatan, dan dia punya kepastian hidup bersama dengan Tuhan. V. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di tengah badai dunia menakutkan, tengah badai dunia menakut, hatiku tetap tenang teduh. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Langkahku ku tahu yang Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantar, hingga sekali nanti aku tiba, hingga sekali nanti aku di rumah Bapa surga yang bakar. Bapa surga yang bakar. Yakinlah, percayalah dalam setiap langkah kehidupanmu, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Amin. Bapak Ibu, selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.